pemirsa dimanapun berada. Hari ini saya berada di Purba Family Farm. Purba Family Farm ini dia di sini perkebunan stroberi petik sendiri. Terus Purba Family Farm ini dia masih sama dengan Susu Kuda yang di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di samping Miki Holiday Brastagi ya. Nah, nanti pemirsa itu kalau dari Kota Medan arah ke Brastagi udah kelihatan, ntar dia di sebelah kanan ada Susu Kuda. Nah, farm ini kebetulan masih pemiliknya itu satu bos ataupun satu owner lah dari Susu Kuda itu ya pemirsa ya. Jadi tujuan saya ke sini, saya ingin mereview tempat ini. Jadi kalau pemirsa itu mau liburan ke Kota Brastagi udah punya tempat tujuannya gitu loh. Jadi tempat-tempat yang seperti ini yang patut kita kunjungi ya di sini. Nanti saya bawa ke dalam untuk melihat kebun stroberinya. Kalau gitu kita nggak usah habisin waktu terlalu lama, kita langsung ke kebun stroberinya yuk pemirsa. Saya udah sampai di kebun stroberi. Nah, ini kelihatan pun ini ada buah stroberinya. Nanti kita bertanya lebih lanjut ya kepada ibu ini gimana caranya di sini kalau kita mau beli stroberinya itu berapa per kilonya gitu ya. Dan cara budidayanya ini kenapa bisa dia sebagus ini gitu loh. Nah, mungkin kan teknik penanaman ini hanya dimiliki oleh warga di sini ya. Jadi kalau untuk kita ini yang awam di bidang pertanian mungkin nggak akan bisa sebagus ini. Nah, buahnya pun besar. Kandungan stroberi ini vitamin C-nya sangat tinggi nih, walaupun dia rasanya asam, tapi kandungan vitaminnya itu yang kita butuhkan ya untuk menjaga stabilitas dari kesehatan kita gitu loh. Ya oke, sekarang tepat di samping saya ini dengan ibu siapa bu? Ibu Susu Kuda aja lah. Oke, iya dengan inilah pemirsa tepat di samping saya ini ibu adalah seorang pemilik dari Susu Kuda yang tadi saya ceritain ya, yang tepat di samping Miki Holiday Resort di Brastagi itu ya. Kalau ada teman-teman ataupun siapapun ataupun orang dari luar negeri ataupun dalam negeri Jakarta dan sebagainya mau berkunjung kemari kan udah tahu ya bu. Sudah. Jadi udah enak gitu dengan suasana alam yang demikian ya bu ya. Oke bu, saya mau tanya bu dikit. Nah kalau misalkan ada pengunjung yang kemari bu mau beli stroberi ini bu, ini hitungan dia kan petik sendiri nih. Sangat benar. Nanti setelah itu baru ditimbang gitu bu ya per kilo. Begini dia ya, sistem masuk ke kebun stroberi kita, kita kasih tiket 10.000 per orang, tetapi kita ganti nanti dengan aqua satu orang yang masuk. Jadi tiket masuknya kita nggak sia-siakan. Jadi hasil petikan yang dari kebun satu onnya 10.000. Satu on 10.000 ya. Gitu dia. Tapi di kebun tak boleh dimakan buah sebelum kita timbang. Iya. Nah, itulah pemirsa, dia sistemnya. Ya itu harus diingat juga ya kalau berkunjung ke sini untuk memetik buah stroberi ini ya. Nah di kebun itu pada saat kita memetik kita dilarang untuk sambil makan ya pemirsa ya. Terkecuali buahnya ini memang sudah ditimbang. Sudah melakukan transaksi gitulah. Jadi kalau itu udah bebas. Tapi kalau di kebun mohon jangan dimakan dan ikutilah aturan yang berlaku di sini gitu loh. Jadi biar sama-sama kita lebih nyaman ya gitu ya bu ya. Bu, terus setelah dia ditimbang itu dia bebas bu makannya di mana, di pondok-pondok atau gimana? Kalau dia pakai pondok dia 30. Terkecuali dia nggak lama, kita kasih duduk aja di pondok. Oh, entah barang 10-15 menit nggak apa-apa ya bu ya? Nggak apa-apa. Oh gitu ya, tapi kalau mau dia sampai seharian untuk kayak istirahat, rebahin badan itu berbayar ya bu ya? Itu baru bayar. 30.000 per harinya atau per pondoknya? Per sekali sewa lah gitu pokoknya ya. Jadi misalkan dia datang sama anak, istri, udah bebas nggak dihitung berapa orang lagi ya? Enggak. Oke. Kita hitung pondok saja. Bu di sini kalau buah-buahannya selain stroberi nggak ada lagi ya, hanya stroberi aja ya? Kita hanya stroberi. Memang biasa kita bikin ada cabai. Cabai? Batang cabai, ada batang bawang. Ini lagi nggak banyak. Memang ada. Tapi lagi pas
memang lagi sedikit ya. Sedikit. Jadi Bu, cabai itu Bu, itu cabainya untuk wisata petik juga? Kalau wisata mau memetik, kita kasih petik. Nggak ada permasalahan. Sama bawangnya juga. Berarti bawangnya apa? Bawang pre itu Bu ya? Bawang pre, kadang ada bawang goreng, bawang putih. Oh, bawang putih pun ditanam di sini? Ada untuk memeriahkan tamu kita. Oh iya iya. Nah pemirsa, di sini pun ada ditanam bawang goreng. Jenis bawang goreng gitu ya Bu ya? Bawang merah lah. Iya, bukan bawang goreng yang ditanam maksudnya. Bawangnya itu yang khusus untuk digoreng, bawang merah gitu pemirsa. Bawang putih. Terus ada juga ya cabai ya Bu. Ya, cabainya rawit atau cabai keriting Bu? Cabai hijau. Cabai hijau yang keriting ya? Yang panjang dia ya. Untuk tocu. Oh, yang untuk tocu itu ya pemirsa. Jadi itu semua untuk wisata petik juga. Jadi itu sekedar kayak tambahan tanamannya gitu loh. Jadi nggak terlihat monoton di sini. Jadi terlihatnya kayak hidup gitu loh. Ada bukannya hanya stroberi, namun ada lagi yang lain. Cuman yang lain ini nggak sefokus seperti stroberi ya Bu ya, banyaknya gitu ya. Jadi sebagai penghias pelengkap gitu loh. Jadi wisatawan itu nggak bosan kemari gitu loh. Jadi ada pilihannya gitu ya Bu ya. Pilihan. Oke pemirsa, coba dilihat, berarti lahan Ibu ini sampai ke sana ya Bu ya. Sampai batas ujung mentok. Ya, batas pagar yang dari pohon itu ya Bu ya. Iya. Itu pemirsa, itu pagarnya dia dibuat dari pepohonan, jadi pagar alami gitulah, nggak menggunakan pagar beton ya. Iya. Jadi kesannya kelihatan lebih alami. Itu ada satu gudang ya Bu ya? Ya, untuk tempat penjaga. Kerjalah. Iya, pekerjanya nginap di situ ya berarti ya. Nah, di sana pemirsa itu terlihat itu view kota Brastagi itu di sana. Nah, cukup bagus kan pemandangan di sini. Nah, jadi kalau misalkan malam hari ini kita tepat berdiri di tempat berdiri saya ini ya pemirsa ya, itu kelap-kelip lampu kota Brastagi itu sangat bagus sekali itu kalau cuaca bagus ya, nggak ada kabut atau gimana ya. Kotanya Brastagi itu Gundaling. Nah, Gundalingnya dia di sebelah kanan ini dia pemirsa itu. Kelihatan dari sini. Gundaling di sini, berarti yang berdiri tegak di sana itu Gunung Sinabung itu ya. Sinabung di sebelah ujung sana. Sebelah ujung ya. Ada nampak sikit itu. Karena masih, oh ya itu dia ujungnya. Karena berkabut pun kurang jelas. Mungkin kamera nggak akan jelas ngelihatnya. Oke, kita turun lagi ke bawah. Yuk, pemirsa. Bu, perawatan stroberi ini ribet nggak Bu? Semua kerjaan dibaratkan ribet, tapi kalau kita jalani nggak ada ribetnya. Enggak, maksud saya Bu, kalau untuk wisata ataupun untuk komersil gitu Bu, saya rasa kalau yang namanya wisata petik ini kan tidak semua orang itu memahami cara metik ya Bu ya. Itu dah resiko kita. Iya. Nah pemirsa, Ibu ini tadi mengatakan kalau wisatawan itu kan pada umumnya awam ya dalam cara memetik ini. Mungkin ada yang main tarik, mungkin ada yang main putus atau gimana segala macam, atau ada yang menggunakan kuku. Jadi kemungkinan pohon itu bisa mengalami kerusakan ya. Tapi Ibu ini mengatakan itu adalah resiko dari si pengelola gitulah. Berarti tanggung jawab Ibu ini terhadap pengunjung sangat mantap kok. Jadi Ibu ini nggak memikirkan nanti pohon aku bisa rusak atau enggak akibat dipetik, salah petik gimana, tapi di sini nggak usah dipikirkan. Yang penting kita ngelihat ada buahnya merah, udah besar ya udah kita petik aja gitu loh. Berarti Ibu ini sangat menjaga kenyamanan daripada kita lah untuk pengunjung ini. Jadi nggak usah pilih lagi tempat lain, udah bener datanglah ke sini aja gitu. Ini adalah pohon cabai, ini saya tunjukin sedikit buahnya. Ini dia cabainya jenis cabai hijau pemirsa. Jadi warna cabainya dengan daun hampir sama ya. Agak sulit kita ini saya pakai tangan saya untuk jadi backgroundnya. Nah mungkin agak jelas kalau begini ya. Nah ini jenis cabainya cabai keriting hijau. Nah, cabai ini biasanya digunain sama orang untuk memasak kayak tauco atau sambal hijau, ayam penyet itu kan biasanya ada sambal hijau ya. Terus itu apa namanya lagi, di rumah-rumah makan Padang itu kan banyak juga sambal-sambal hijau. Nah inilah dia. Nah jadi ini pun cabai ini dijadiin agrowisata juga oleh pemiliknya di sini ya pemirsa. Jadi kita bisa memetik, setelah selesai kita memetik nanti kita timbang lalu disesuaikan berapa per kilonya dijual di sini. Kalau untuk cabai ini Bu ada naik turun nggak harganya Bu? Kalau ini ada memang naik turunnya, tapi kan kalau untuk pariwisata kan dia tetap aja ya?
tetap aja kita buat. Dia senang, kita senang. Iya, sama-sama senang ya. Iya, lantaran ini kan ibaratnya kita tumpang sarikan. Sedangkan ini stroberi yang mau mulai tumbuhlah ibaratnya, baru tanam. Berarti stroberi awalnya tanam dia harus ditanah dulu ya Bu ya, baru di polybag gitu. Ini kan 2 jenis kita buat tempat. Ini langsung kita masukkan ke mulsa. Ya mulsa biar. Lantaran kalau semua nanti kita masukkan ke polybag, semumpung kemarau panjang, kita capek menyiram. Oh gitu ya. Iya, tapi kalau ini langsung ke tanah, ada sedikit keentengan sama kita, kurang penyiraman, dia masih hidup. Ya karena dia di tanah ini kan luas Bu, kandungannya banyak. Kalau di polybag kan hanya itu aja ya. Jadi nutrisinya untuk tanaman itu udah pastinya kurang ya kalau di musim kemarau ya Bu ya. Makanya itu kelebihannya pemirsa kalau kita menanam apapun itu, kalau kita langsung ke tanah, nutrisi kandungan tanah ini lebih banyak ya, karena dia kan bebas lebar gitu. Kalau di polybag terbatas. Apalagi pemirsa kalau tanah karo ini udah terkenal ya suburnya tanah ini. Kenapa tanah di sini bisa subur? Karena pengaruh juga dari Gunung Sinabung. Memang gunung tergagah dan terdahsyat di tanah karo adalah Gunung Sinabung. Tapi efek dari erupsi Gunung Sinabung itu pemirsa membawa dampak positif bagi petani di sini. Contohnya debu-debu vulkanik itu hasil erupsi Sinabung itu menjadi kompos alami pemirsa. Jadi hasil dari fermentasi alami itu menghasilkan tanah yang bagus. Jadi para petani di sini coba lihatlah. Kita perhatikan dari daunnya aja, warna hijau daunnya ini udah pekat, dia hijau tua ya, bukan hijau muda, menandakan bahwasannya kandungan tanah di sini sangat bagus ya untuk pertanian gitu. Pemirsa ini jenis bunga, cuman masih belum berbunga. Belum. Ini sebenarnya udah tua, kita mau ganti. Oh, mau diganti dengan tanaman lain? Tanaman baru. Tapi karena belum ada waktu, kita biarkan aja dulu. Iya. Ibu, ini kebun stroberi ini Bu buka mulai jam berapa Ibu? Sebenarnya kita kalau mau masuk ke kebun stroberi, biar enggak salah kita salah datang, kita buatlah jam 9. Memang kadang kita jam 8 pun sudah buka, tetapi kita buatlah jam 9. Jam 9 pagi. Sampai jam berapa Ibu tutupnya? Sampai jam 6. Jam 6 sore, iya. Tapi untuk saat ini Bu, memang saya lihat belum ada kayak gazebo ataupun penginapan. Bu, kedepannya mau dikembangin nggak Bu kayak penginapan Bu? Sangat benar itu. Kita mungkin tahun depan nanti sudah kita siapkan di sini penginapan ala kadarnya. Ya, kalau penginapan di alam kayak begini kan Bu, saya rasa lebih bagus yang pakai kayu, model-model kayu lebih nyatu ke alam Bu daripada yang pakai beton. Nanti kita usahakan sebagian nanti dari bahan kayu, sebagian nanti bahan semen. Iya, dikombinasikan ya Bu ya. Sebab Bu, itu sayang Bu, view-nya bagus sekali di situ kalau malam ini. Kalau bisa pun ada sedikit lapangan orang bisa bikin tenda, ngecamp dia. Apalagi sekarang lagi ngetren Bu, ngecamp itu. Kan tendanya udah mudah dibawa pakai sepeda motor udah bisa itu. Iya, sangat benar. Di sini sekarang kantin ada Bu? Kita ada kantin ala kadarnya hanya untuk minum. Minum aja, mie instan nggak ada ya? Mie instan ada juga sebagian. Ya, berarti, nah pemirsa di sini ada menyediakan kantin juga, cuman kantin itu tidak berupa makanan berat ya, jadi makanan itu masih makanan ringan seperti mie instan, minuman, air mineral, dan segala macam lah. Bu, jus stroberi ada juga? Ini sudah ada berapa bulan ini nggak kita siapkan karena pekerja kita lagi cuti. Lagi cuti ya. Kalau apa? Kita buat juga. Oke. Ya, nah di sini pun ada juga ya jus stroberi. Cuman untuk saat ini pekerja di sini lagi banyak yang cuti, jadi masih belum bisa terhandle dengan maksimal gitulah. Tapi kalau memang ada yang meminta dari wisatawan, tetap masih bisa disediain gitu ya. Untuk per gelasnya berapa Bu itu? Per gelasnya kalau stroberi 20.000. 20.000 ya. Itu dia asli. Asli ya Bu ya. Berarti ngilangin asamnya tetap dikasih gula merah juga ya? Gula biasa ya Bu ya? Gula pasir ya? Kita kasih gula. Iya, karena kandungan stroberi asam, tapi
di kandungan asam itu kan vitamin C yang tinggi ya Bu ya? Iya, sangat benar. Iya. Antioksidan. Ibu dulu dari pertanian juga Bu? Dari pertanian. Maksudnya dari fakultas atau apa Bu? Kalau kita nggak sekolah, tapi kita dari dulu bertani. Dari turunan orang tua dulu ya Bu ya? Turunan dari orang tua, jadi pengalaman lapangan langsung ya? Pengalaman langsung, terus kita dulu pernah bekerja dengan orang orang luar, ibaratnya orang Belanda. Iya. Jadi saya dulu di kebun bunga, saya lihat orang nampak cerah di bunga-bunga, saya tanam bunga. Terus saya nampak udah mulai ada stroberi, maka saya beralih ke stroberi. Kalau enggak saya di bunga hidup. Ya, Bu, stroberi ini sebenarnya bibitnya ini asalnya asli Indonesia atau dari luar Bu? Awalnya Bu? Kalau soal aslinya saya kurang mengerti. Cuma kata orang sebagian, ada yang dari luar, ada yang lokal. Lokal. Tapi kalau jenis-jenisnya saya kurang tahu. Iya, karena stroberi saya lihat pun banyak juga jenisnya ya Bu ya. Banyak jenisnya. Jadi di bidang jenis saya kurang tahu lantaran saya nggak pernah memahami kali. Iya, nggak mendalamin gitu ya. Iya, nggak mendalamin. Cuman umumnya yang pada umumnya di daerah Brastagi ini jenis stroberinya yang begini ya Bu ya. Ada yang jenisnya ini kita yang ibaratnya jenis yang alami tadi. Iya. Ada sebagian dia stroberi simincir katanya. Simincir. Simincir ini maka kita nggak tanam di lokasi kita, dia terlampau asam. Oh iya. Banyakan asamnya daripada manisnya. Jadi kalau kita petik sendiri, ada sebagian orang tua pingin mencicipi, dia nggak tahan. Jadi kita pertahankan jenis stroberi kita yang lokal. Yang lokal sih ya. Dia walaupun asam tetap ada kadar manisnya ya Bu ya. Ada. Bu, dari mulai dia berbunga sampai dia siap panen warna merah itu Bu, makan waktu berapa lama Bu? Ini kan kita baru tanam. Ya. Itu dia udah umur 3 minggu. 3 minggu ya. Dari kita pecah. Bijinya Bu ya. Kita nggak pakai biji. Kalau kita cabut ini, kita cabut, kita bagi. Iya. Biar agak cepat. Kalau ada satu lagi dari seperti ini, kalau kita tunggu dari bibit yang ini, agak lama. Menunggu ini keluarnya yang lama ya Bu ya? Akarnya. Oh ya. Jadi kita kalau mau cepat gitu tadi kita cabut ini, dipisahkan gitu ya. Kita pisahin, tanam satu batang. Ya, terus kalau misalkan dia udah berbunga Bu, udah bermutik namanya ya. Sampai dia merah ini berapa lama Bu waktunya itu? Kalau dia udah seperti ini besok sudah merah. Oh merah, berarti proses matangnya cepat ya Bu ya? Cepat, jadi ini besok sudah habis, ini lagi menunggu 2 hari, baru ini lagi, dia berbuah rajin. Terus dia kalau udah dipetik Bu, misalkan orang-orang dari Jakarta datang ini, tahannya berapa hari Bu kalau dia mau bawa pulang ke Jakarta? Kalau buat bawa ke Jakarta, dia jangan terlampau merah. Dia merah putih. Yang macam gini maksud Ibu, ada putihnya? Lebih putih lagi sedikit. Ibaratnya masih setengah matang ya Bu? Setengah matang dia, baru kita masukkan cup sama balut pakai kertas. Biar nggak lembab gitu? Biar nggak terlampau lembab airnya. Sampai di Jakarta makin bagus. Tapi kalau misalkan kita hanya orang lokal Bu, Medan, ini yang merah ini dia bisa tahan berapa hari Bu kalau di kulkas? Kalau di kulkas dia seperti tomat, bisa lama. Tapi kalau di luar mungkin 2-3 hari ya Bu ya? Iya. Gitu ya. Dan karena dia kan nggak punya kulit. Iya. Nah pemirsa, ini buah stroberi ini kalau misalkan pemirsa itu datangnya dari Jakarta atau Pekanbaru atau dari Surabaya ya, atau dari Bandung, Bogor atau dari mana lah berkunjung ke Brastagi ini, misalnya datang ke tempat kebun ini, saran dari pemilik sih
mengambil buah stroberinya jangan yang merah total, yang setengah merah, setengah matang gitulah, yang ada merah terus masih ada putihnya gitu. Jadi sampai nanti pemirsa itu pulang ke Jakarta, ke Bandung, Bogor dan sebagainya itu sampai di sana malah lebih bagus menurut dari ibu ini gitu loh, pengalamannya di sini gitu. Lantaran kita sering kasih bawa keluarga ke Papua. Wah, ke Papua lagi berapa jam itu Bu naik pesawat ya? Iya, ibu keluarga ada di Papua? Ada. Oh, di sana usaha ini juga Bu? Bukan, dia ada yang di rumah sakit, ada yang mengajar. Pegawai negeri? Iya. Oh iya, iya. Ibu, tanaman stroberi ini bisa hidup nggak di daerah yang tropis panas kayak di Kota Medan? Tidak sempurna. Hidup-hidup ya, tapi nggak sempurna ya? Nggak sempurna. Berarti dia membutuhkan daerah yang dingin ya Bu ya? Iya. Pemupukannya pun kayaknya dia macam tanaman lain nggak punya, harus rutin gitu. Dia kerutinannya kalau kita rutinkan, dia 2 minggu sekali wajib kasih pupuk. NPK? Terserah. Terserah, yang penting ada pupuknya lah gitu. Oke. Ya. Kalau kandungan air ya asal masih lembab nggak usah disiram ya, karena berjamur akarnya nanti ya, terlalu basah. Ya, oke kalau gitu Ibu. Di sana semua sama ya Bu, stroberi ya Bu ya? Stroberi. Cabai di sebelah sini, daun apa bawangnya kebetulan masih apa sedikit ya Bu ya? Itu ada panen. Berarti ini tanah dari dulu ditanamin stroberi semua ya Bu? Iya. Kita gini buat ya. Iya. Ini udah kita tanam stroberi. Kalau kita merasa sudah dia lama, kita tukar lagi tanaman yang lain sementara. Memulihkan apa tanah ini ya? Memulihkan daya tanah. Iya. Jadi harus kita tukar menukar. Iya, memang sistem pertanian sih begitu. Kalau kita terus saja ini tanahnya jadinya jelek dia. Oke deh kalau begitu. Ibu itu yang di polybag itu bunga bawang ya Bu ya? Inilah bawang merah. Oh, ini bawang merah. Nah, ini pemirsa, ini bawang merah di sini. Ini bawang merah yang untuk bawang goreng ya, Ibu ya. Nah, pemirsa ini ada bawang merah ini. Kita cabut aja. Oh, ini mau dicabut sama enggak sayang, Bu. Oh. Nah, ini bawang merah pemirsa. Besar bawangnya, sangat kandungan nutrisi tanahnya bagus sekali ini nah. Berarti dia kalau udah ada bunga ini menandakan udah matang ya, Bu? Enggak juga? Enggak. Ya ini bunga bawang ini bisa dimakan nggak Bu? Boleh. Iya ini kan kita potong, kita buat jadi untuk campuran sambal. Lalapan gitu ya. Ini bawang jenisnya jenis lokal di sini atau enggak Bu? Jenis lokal yang terkenal dari Tongging. Dari Tongging. Berarti Ibu tanam bawang ini dari bawangnya ini langsung ditaruh gitu ya Bu? Tadi kan ini bibit udah kering, kita potong sedikit begini, harus kita tancapkan. Oh berarti ini ada 1, 2, 3 biji hasil dari satu bawangnya Bu ya? Iya 1 biji. Oh dia kadang-kadang bisa lebih ya pun ya Bu ya? Kalau dia sempurna bisa 3 on atau 2 on. 1 luas bibit menjadi 2 on 3 on. Terpecah anak-anak di dalam. Pemirsa ini bawang bibitnya asalnya dari Tongging ya. Tongging itu dia di kawasan pesisir Danau Toba. Kalau di sana memang udah terkenal sih dari dulu budidaya bawangnya ya. Nah ini pun udah kelihatan bawangnya bagus sekali. Bu ini boleh dikembangin juga kan nih Bu ya? Karena ini kebutuhan ini Bu ya. Iya. Kalau stroberi kan kayak iseng-iseng aja gitu. Itu makanya kita buat ada tumpang sarinya semua sedikit. Tapi kalau ini mungkin aja kalau Ibu di pasar semua orang pada mau, nggak mungkin orang menolak kan kebutuhannya. Mau, tetapi kalau kita hanya di kantin kita aja kita buat. Oh gitu ya. Jadi harga pun kalau bawang di kota ibaratnya 30.000, kita jual di sini 25.000. Oh lebih murah ya? Nah, karena untuk memeriahkan tamu kita tadi. Jadi mereka itu ada oleh-oleh gitu loh. Iya.
Biasanya sih kalau saya lihat bawang itu nggak pernah sebagus ini batangnya. Bunganya nih panjang, bagus ya. Dulu kita pernah tanam di rumah Bu, hasilnya nggak kayak gini. Karena kadar air tadi kan dia butuh banyak. Bawang butuh banyak air ya Bu? Iya, sama-sama stroberi. Berarti dia nggak takut dengan air. Kalau biar tanaman lain kan kena air makin busuk ini Bu akarnya. Enggak. Kita kan harus atur apanya, kadar airnya. Jangan terlampau kebanyakan. Iya. Berarti pH-nya Ibu sering ukur juga di sini Bu? Kalau kita enggak. Enggak ya? Kita ibaratnya berbicaralah kita dengan dia. Apa kebutuhannya kita kasih. Gitu ya. Oke, berarti Ibu lebih banyak cara pengalaman aja ya Bu ya? Iya. Secara ilmiahnya Ibu nggak begitu diterapkan ya Bu ya? Enggak. Oke, pemirsa, itulah yang namanya pengalaman hidup itu. Kalau pengalaman yang kita dapat itu dari lapangan tentunya hampir sama sih dengan ilmiah. Cuman terkadang yang di ilmiah itu kan dia lebih lengkap ya, dan pun nama-namanya ada. Kalau yang di lapangan ini seperti Ibu ini ditanya mungkin nanti yang bagi ilmiah nggak akan paham, termasuk dengan saya juga gitu loh. Ya oke, kalau gitu saya rasa udah cukup ya pemirsa, kita main ke ladang kebun stroberi. Kebun stroberi Purba Family. Bu, itu nama jalan depan itu Jarang Muda ya Bu ya? Jalan alternatif Deleng Singkut. Deleng Singkut, di sini jalan alternatif Deleng Singkut ya. Nah, kalau kita nantinya itu terus ke atas bisa tembus ke peternakan sapi ya Bu ya. Iya. Jadi manakala pemirsa itu nggak tahu, yang lebih familiar dengan peternakan sapi ya, itu aja cari dulu, nanti di depan ada kelihatan kok itu spanduknya perkebunan stroberi. Apa tadi Bu namanya? Purba Family. Purba Family Farm gitu loh. Iya. Nanti di atasnya ada lagi sedikit tulisan susu kuda. Iya. Itulah. Nanti kalau misalkan setelah dari sini kepingin mencicipi susu kuda, langsung naik lagi ke beras lagi, tepat di samping Mickey Holiday nanti udah kelihatan ada di situ patung kuda. Terus ada tulisan susu kuda. Nah, sama kebetulan pemiliknya satu juga di sini. Oke, pemirsa, sekian ya videonya dari kebun stroberi ini dan hasil bawang ini natang yang bagus. Oke. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that